Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan materi tentang pengertian-pengertian seputar ilmu fikih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintia Nur Ajija sebagai moderator, dan adapun rekan-rekan saya yaitu Ade Siti Nuryani, Alifia Hoirunisa, dan Anati Hovifah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada materinya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari syariah dan juga pengertian dari fikih. Pengertian syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering mendengar kata syariah. Contohnya, bank syariah. Ataupun dalam kampus UIN Bandung itu ada yang namanya Fakultas Syariah. Lalu, apa sih pengertian dari syariah itu? Nah, secara bahasa, kata syariah ini diambil dari asal kata syara'a, yang artinya adalah jalan ataupun sumber air. Jadi secara sederhananya, syariah itu adalah jalan yang jelas yang ditujukan Allah kepada umat manusia. Nah, jalan ini bisa berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, ijma, ataupun dari qiyas. Nah, kenapa tadi syariah disimbolkan dengan sumber air? Karena yang pertama, air itu pasti manusia itu membutuhkan air. Lalu air itu dapat membantu kegiatan manusia dalam bertani ataupun bercocok tanam. Selain itu juga karena air dapat mensucikan. Lalu ada pengertian syariah secara istilah. Nah, pengertian syariah secara istilah ini berarti tata aturan ataupun hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti, baik itu menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Lalu apa sih tujuan dari syariah? Nah, pastinya tujuan ini adalah agar umat manusia itu tidak tersesat dalam hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat, karena Allah itu telah memberitahukan jalan mana yang harus dilalui. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya ada pengertian dari fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha, yang berarti faham atau mengerti secara mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil syariah yang rinci. Jadi, yang dibahas dalam fikih itu hanya hukum syariah yang berkaitan dengan amal perbuatan, tidak berkaitan dengan akidah ataupun tidak berkaitan dengan tasawuf. Jadi, apapun yang berada dalam fikih itu, pendapat apapun yang ada di dalam fikih itu berasal dari dalil. Lalu, apa sih perbedaan antara syariah dan juga fikih? Yang pertama, dari sisi cakupan. Syariah itu cakupannya lebih luas karena dibandingkan fikih, karena fikih itu merupakan bagian dari syariah, tetapi cakupannya itu terbatas hanya pada hukumnya saja. Yang kedua, dari sisi sumber. Syariah itu sumbernya adalah wahyu, sedangkan fikih itu sumbernya adalah pemahaman manusia terhadap wahyu. Maka tidak heran kalau misalnya di dalam fikih itu kita melihat ada banyak perbedaan, karena memang fikih itu pemahamannya adalah terhadap wahyu. Dari sini kita bisa membedakan antara syariah dan juga fikih. Jangan sampai kita memposisikan syariah seperti fikih ataupun memposisikan fikih seperti syariah. Contoh dari syariah dan juga fikih, yang pertama ada riba. Riba itu haram. Itu masuknya ke syariah. Syariahnya riba itu haram. Maka kita itu tidak boleh menggugat apakah riba itu menjadi halal ataupun menjadi haram, atau mencari definisi lain riba itu seperti apa. Nah, tapi untuk permasalahan apakah bunga bank itu riba atau bukan, itu masuknya ke dalam fikih. Ada perbedaan pendapat. Sedangkan di dalam syariah itu tidak boleh ada perbedaan. Maka tadi riba itu masuknya ke dalam haram. Contoh lainnya adalah sholat. Sholat itu wajib. Itu syariahnya seperti itu. Sedangkan dalam detailnya itu adalah fikih. Contohnya apakah takbiratul ihram itu harus mengangkat tangannya sampai telinga ataupun di bawah telinga? Atau apakah saat sholat subuh itu harus ada kunut ataupun tidak? Itu masuknya ke dalam fikih. Jadi perbedaan di dalam fikih itu sah-sah saja. Kita itu tidak boleh meributkan pendapat
di dalam fikih. Masing-masing itu memiliki dalil sesuai dengan pertimbangannya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian usul fikih dan pengertian kaidah fikih. Yang pertama yaitu pengertian usul fikih, yang mana usul fikih ini berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu usul, yang artinya yaitu secara bahasa artinya adalah fondasi, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa saraballahu mathalan kalimatan thayyibatan syajaratin thayyibatin asluha tabitu faruha fis sama'. Nah, yang artinya yaitu tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, maksud dari kalimat tersebut yaitu bahwa tidakkah kamu wahai Rasulullah bahwa Allah itu membuat perumpamaan bagi kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dengan sebuah pohon yang baik, yaitu pohon kurma, yang mana akarnya itu tertanam kokoh di dalam tanah. Akar-akarnya itu mencari air di sana, sedangkan batangnya itu menjulang ke angkasa, menyerap embun dan menghirup udara yang segar. Nah, jadi fondasi ini merupakan fondasi yang sangat kuat gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu fikih. Fikih itu secara bahasa berarti pemahaman, yang mana telah dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 27 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani, yang artinya itu lepaskanlah kekakuan dari lidahmu. Yafqahu qawli, dan supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi fikih itu pemahaman kita. Jadi ketika kita yakin dari apa yang telah kita kata atau perbuat, maka kita harus lakukan gitu. Dan di sini juga sudah dijelaskan, lepaskan kekakuan dari lidahmu. Jadi kalau ketika misalnya kita ada keraguan, maka tinggalkan, seperti itu. Nah, jadi secara istilah usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil fikih secara global, yang bagaimana cara menyimpulkan hukum dalam ilmu fikih dan keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut gitu. Nah, contohnya yaitu menetapkan bahwa perintah atau amar itu menunjukkan hukum wajib dan larangan itu nahi menunjukkan hukum haram. Nah, jadi ketika ada perintah yang menunjukkan hukumnya wajib, maka perintah itu menjadi wajib gitu. Ketika ada perintah yang menunjukkan bahwa itu hukumnya haram, maka perintah itu adalah haram, seperti itu. Yaitu ada kaidah fikih. Sama halnya seperti usul fikih. Kaidah fikih pun terdapat dalam dua kata, yaitu kaidah dan fikih, yang mana secara bahasa kaidah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk jama dari al-qawaid, yang bermakna asas, dasar, atau fondasi. Nah, sedangkan fikih sama seperti halnya seperti sebelumnya, yaitu bermakna memahami atau pemahaman. Nah, sedangkan menurut istilah adalah aturan umum yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus yang berada di bawah keputusan umum gitu. Nah, untuk contohnya yaitu keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kaidah ini mencakup setiap persoalan hukum yang berkaitan dengan keyakinan, bahwa keyakinan seseorang tentang suatu perbuatan tertentu tidak dapat dikalahkan dengan munculnya keraguan gitu. Nah, jadi dapat kita umpamakan bahwa
fikih itu adalah hasil atau produk. Sedangkan usul fikih itu caranya atau metode prosesnya, bagaimana memproduksi hal tersebut. Kemudian sedangkan kaidah fikih itu bagaimana media untuk menata dan meningkatkan sekaligus merawat produk yang dihasilkan gitu. Jadi kaidah dapat kita simpulkan gitu ya, bahwa fikih itu merupakan hasilnya, kemudian usul fikih itu prosesnya, dan kaidah itu bagaimana caranya kita merawat dan menata dari hasil yang telah kita perbuat gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum Islam. Hukum Islam dapat diketahui berdasarkan dua istilah atau kata dasar yang membangun, yaitu kata hukum dan Islam. Yang pertama ada hukum, dapat diartikan sebagai peraturan dan undang-undang hukum, juga dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan ataupun norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik itu peraturan atau norma, berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kata kedua yaitu Islam, mengandung arti sebagai agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari gabungan dua kata hukum dan Islam muncul istilah hukum Islam dengan kalimat yang lebih singkat. Pengertian dari hukum Islam sendiri dapat didefinisikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Ya, selanjutnya yaitu hubungan syariah, fikih, usul fikih, kaidah fikih, dan hukum Islam. Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah, maupun literatur Islam. Untuk itu perlu dicari padanan istilah hukum Islam ini dalam literatur Islam. Jika hukum Islam itu dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam, maka sulit dicari padanan yang dalam literatur Islam persis sama dengan istilah tersebut. Ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan istilah hukum Islam, yaitu syariah dan fikih. Kedua istilah ini, sebagaimana sudah diuraikan, merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan karena keduanya ini sangat terkait erat. Dengan memahami kedua istilah ini dengan berbagai karakteristiknya masing-masing, dapat kita simpulkan bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih. Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih. Kedua hubungan antara syariah dan hukum fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Nah, syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Pemakaian kedua istilah ini sering rancu, artinya ketika seseorang menggunakan istilah syariah, terkadang maksudnya adalah fikih, dan sebaliknya ketika seseorang menggunakan istilah fikih, terkadang maksudnya adalah syariah. Hanya saja kemungkinan yang kedua itu sangatlah jarang. Nah, secara umum, syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian ilmu fikih. Di dalam pengertian ini ada dari segi bahasa dan juga dari segi istilahnya. Nah, yang pertama dari segi bahasa itu memiliki dua makna. Yang pertama yaitu makna al-fahmu al-mujarrad, yang artinya mengerti secara langsung atau hanya mengerti saja. Dan sedangkan makna kedua yaitu al-fahmu ad-daqiq, yang berarti kan itu memahami secara mendalam dan lebih luas. Di dalam prakteknya, orang yang memahami ilmu agama secara mendalam itu disebut faqih. Sedangkan dalam segi istilah, fikih ini berartikan kesimpulan hukum-hukum yang bersifat baku dari hasil ijtihad para ulama yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma,
kias, dan dalil-dalil yang ada. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan mengenai pengertian-pengertian seputar ilmu fikih. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak video kelompok 1. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.